Luffy dan Kid, persaingan yang berubah menjadi kemitraan. Luffy dan Kid, sebagai dua supernova yang ambisius, awalnya terlihat sebagai rival yang saling bersaing untuk menjadi raja bajak laut. Namun, seiring berjalannya cerita, kita melihat adanya potensi kerjasama di antara mereka. Alasan kenapa mereka bisa bekerja sama, musuh bersama, adanya ancaman yang lebih besar seperti Kurohige atau Gorosei dapat memaksa Luffy dan Kid untuk melupakan persaingan mereka dan bersatu. Musuh yang jauh lebih kuat akan membutuhkan kekuatan gabungan mereka. Tujuan yang sama. Meskipun cara mereka mencapai tujuan berbeda, baik Luffy maupun Kid memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi raja bajak laut. Keduanya memiliki ambisi yang besar dan tidak akan mudah menyerah. Kekuatan yang saling melengkapi. Luffy dan Kid memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Luffy dengan kekuatan karetnya yang elastis dan kemampuan untuk membentangkan tubuhnya, sedangkan Kid dengan kekuatan magnetnya yang kuat. Kombinasi kekuatan mereka bisa menjadi sangat dahsyat. Pengalaman bekerja sama. Mereka pernah bekerja sama dalam penyerbuan ke Onigashima untuk mengalahkan Kaido. Pengalaman ini bisa menjadi fondasi bagi kerjasama mereka di masa depan. Dampak kerja sama Luffy dan Kid. Kekuatan yang tak terbendung, gabungan kekuatan Luffy dan Kid akan menciptakan kekuatan yang sangat dahsyat. Mereka akan menjadi ancaman serius bagi siapapun yang berani melawan mereka. Perubahan dinamika dunia One Piece, kerjasama antara Luffy dan Kid akan mengubah peta kekuatan di dunia One Piece. Mereka akan menjadi kekuatan baru yang harus diperhitungkan oleh Yonko dan pemerintah dunia. Pendekatan akhir cerita, kerjasama ini bisa menjadi pertanda bahwa cerita One Piece semakin mendekati akhir. Luffy dan Kid mungkin akan menjadi kekuatan utama yang akan mengalahkan Gorosei dan mencapai tujuan mereka. Kemungkinan skenario, aliansi sementara, Luffy dan Kid mungkin hanya akan bekerja sama untuk menghadapi ancaman tertentu, setelah itu mereka akan kembali menjadi rival. Aliansi jangka panjang, mereka bisa membentuk aliansi jangka panjang untuk mencapai tujuan mereka bersama-sama. Pengkhianatan, salah satu dari mereka mungkin akan mengkhianati yang lain untuk mencapai tujuan pribadi. Kesimpulan. Kemungkinan Luffy dan Kid bekerja sama adalah sesuatu yang sangat menarik untuk diantisipasi. Kolaborasi antara dua supernova ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia One Piece. Kita sebagai pembaca tentu sangat penasaran untuk melihat bagaimana Oda Sensei akan mengembangkan hubungan antara Luffy dan Kid di masa depan. Elbaf, kunci untuk mengungkap masa lalu Ohara. Elbaf, pulau raksasa yang penuh dengan misteri, menjadi lokasi yang sangat potensial bagi Robin untuk menemukan petunjuk baru tentang sejarah Ohara dan Poneglyph. Beberapa alasan yang mendukung kemungkinan ini adalah, usia pulau. Elbaf adalah salah satu pulau tertua di dunia One Piece. Dengan usianya yang sangat tua, pulau ini kemungkinan menyimpan banyak rahasia dan sejarah kuno, termasuk yang berkaitan dengan Ohara. Hubungan dengan ras raksasa memiliki sejarah yang panjang dan dalam di dunia One Piece. Mereka mungkin memiliki pengetahuan atau artefak kuno yang bisa menghubungkan mereka dengan Ohara atau Poneglyph. Pengetahuan tentang abad kekosongan, sebagai arkeolog, ras raksasa mungkin memiliki pengetahuan tentang abad kekosongan yang hilang. Mereka bisa menjadi sumber informasi berharga bagi Robin. Kemungkinan adanya Poneglyph, ada kemungkinan bahwa salah satu road Poneglyph tersembunyi di Elbaf. Jika benar, maka Robin akan menemukan banyak informasi penting tentang sejarah dunia. Apa yang mungkin ditemukan Robin di Elbaf? Peninggalan orang Ohara, mungkin ada peninggalan dari orang-orang Ohara yang tersembunyi di Elbaf. Ini bisa berupa buku, peta, atau artefak lain yang berisi informasi tentang sejarah Ohara. Tulisan Poneglyph, Robin mungkin menemukan tulisan Poneglyph yang tersembunyi di tempat-tempat terpencil di Elbaf. Tulisan ini bisa berisi petunjuk tentang lokasi Poneglyph lain atau rahasia tentang abad kekosongan. Koneksi dengan klan manusia ikan, ada kemungkinan bahwa ras raksasa memiliki hubungan dengan klan manusia ikan, yang juga memiliki pengetahuan tentang sejarah kuno. Robin bisa mendapatkan informasi baru dengan menyelidiki hubungan antara kedua ras ini. Dampak penemuan ini bagi Robin. Pemahaman yang lebih dalam tentang masa lalu. Penemuan baru di Elbaf akan membantu Robin memahami lebih dalam tentang sejarah Ohara dan alasan mengapa pulau itu dihancurkan. Tujuan yang lebih jelas. Penemuan ini akan memberikan Robin tujuan yang lebih jelas dalam perjalanannya. Dia akan semakin termotivasi untuk mencari tahu kebenaran tentang abad kekosongan. Peran yang lebih besar dalam cerita. Robin akan memiliki peran yang semakin besar dalam cerita One Piece. Dia akan menjadi kunci untuk mengungkap rahasia-rahasia besar dunia. Kesimpulan.
Elbaf adalah lokasi yang sangat potensial bagi Robin untuk menemukan petunjuk baru tentang sejarah O'Hara dan Poneglyph. Penemuan ini akan menjadi momen yang sangat penting bagi Robin dan juga untuk cerita One Piece secara keseluruhan. Kita sebagai pembaca tentu sangat penasaran untuk melihat bagaimana Oda Sensei akan mengembangkan cerita ini. Kembali ke rumah untuk meminta bantuan. Kemungkinan Jinbei kembali ke kerajaan Ryugu untuk meminta bantuan dalam perang melawan pemerintah dunia adalah sebuah premis yang sangat menarik. Sebagai mantan pemimpin pasukan penjaga naga, Jinbei memiliki pengaruh yang kuat di antara para manusia ikan. Mari kita bahas lebih dalam mengenai kemungkinan ini. Alasan kembali ke kerajaan Ryugu. Kekuatan militer yang besar. Kerajaan Ryugu memiliki kekuatan militer yang sangat besar, terutama pasukan penjaga yang terlatih dengan baik. Dengan bantuan mereka, kekuatan aliansi topi jerami akan semakin meningkat. Koneksi dengan naga laut. Sebagai mantan pemimpin pasukan penjaga naga, Jinbei memiliki hubungan yang kuat dengan naga laut. Ia bisa meminta bantuan mereka untuk melawan pemerintah dunia. Utang budi. Manusia ikan memiliki utang budi kepada manusia, terutama Luffy, yang telah menyelamatkan mereka dari perang saudara. Ini bisa menjadi alasan kuat bagi mereka untuk membantu topi jerami. Perlindungan terhadap manusia ikan. Dengan bergabung dalam perang melawan pemerintah dunia, Jinbei ingin melindungi manusia ikan dari ancaman yang lebih besar. Tantangan yang dihadapi, netralitas kerajaan Ryugu. Setelah peristiwa perang saudara, kerajaan Ryugu mungkin ingin mempertahankan netralitasnya. Jinbei harus meyakinkan mereka bahwa perang melawan pemerintah dunia adalah perang yang benar. Perseteruan dengan manusia, masih ada sebagian manusia ikan yang membenci manusia. Jinbei harus mengatasi perbedaan pendapat ini dan menyatukan seluruh kerajaan Ryugu. Ancaman dari pemerintah dunia pasti akan berusaha menghentikan Jinbei dan mencegahnya mendapatkan bantuan dari kerajaan Ryugu. Dampak kembali ke kerajaan Ryugu. Peningkatan kekuatan aliansi. Dengan bergabungnya pasukan kerajaan Ryugu, kekuatan aliansi topi jerami akan menjadi sangat dahsyat. Perkembangan karakter Jinbei. Perjalanan kembali ke kerajaan Ryugu akan memberikan kesempatan bagi Jinbei untuk berkembang sebagai seorang pemimpin dan pahlawan. Alur cerita baru. Kembalinya Jinbei ke kerajaan Ryugu bisa menjadi awal dari alur cerita baru yang melibatkan konflik antara manusia dan ikan, atau ancaman baru yang muncul dari dalam laut. Kesimpulan. Kemungkinan Jinbei kembali ke kerajaan Ryugu untuk meminta bantuan adalah sebuah premis yang sangat menarik. Ini akan menjadi momen yang sangat penting bagi Jinbei dan juga untuk cerita One Piece secara keseluruhan. Kita sebagai pembaca tentu sangat penasaran untuk melihat bagaimana Oda Sensei akan mengembangkan cerita ini. Dari Germa 66 masih menyisakan banyak misteri. Meskipun Sanji telah berhasil kabur dari cengkeraman keluarganya dan kembali ke topi jerami, ikatan darah dan masa lalu yang kelam tetap menghantui dirinya. Ada beberapa alasan mengapa pertemuan antara Sanji dan Germa 66 mungkin terjadi lagi. Tujuan Germa 66 memiliki ambisi yang besar untuk menguasai dunia. Mereka mungkin akan kembali muncul untuk mencapai tujuan tersebut, dan tentu saja, Sanji akan menjadi salah satu target mereka. Konflik internal Germa 66, mungkin ada konflik internal di dalam Germa 66, dan Sanji bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah tersebut. Peran Sanji dalam cerita. Sebagai anggota keluarga Vinsmoke, Sanji memiliki peran penting dalam cerita One Piece. Pertemuan kembali dengan keluarganya bisa menjadi titik balik yang signifikan dalam perkembangan karakternya. Konflik batin yang berat. Jika Sanji bertemu kembali dengan keluarganya, dia akan menghadapi konflik batin yang sangat berat. Di satu sisi, dia memiliki ikatan darah dengan keluarganya, tetapi di sisi lain, dia telah menemukan keluarga baru di topi jerami. Konflik batin ini bisa memunculkan beberapa pertanyaan. Di mana letak kesetiaannya? Apakah dia akan tetap setia pada topi jerami atau kembali ke keluarganya? Apa arti keluarga baginya? Apakah keluarga adalah tentang darah atau tentang orang-orang yang peduli padanya? Bagaimana dia akan menghadapi masa lalunya? Apakah dia akan mampu memaafkan keluarganya atas semua yang telah mereka lakukan? Dampak dari pertemuan kembali. Pertemuan kembali Sanji dengan keluarganya akan memiliki dampak yang signifikan terhadap cerita One Piece. Beberapa kemungkinan dampaknya antara lain, perkembangan karakter Sanji. Pertemuan ini akan mendorong Sanji untuk tumbuh sebagai seorang karakter. Dia akan belajar lebih banyak tentang dirinya sendiri dan keluarga. Pengungkapan rahasia. Mungkin ada rahasia besar tentang keluarga Vinsmoke atau Germa 66 yang akan terungkap selama pertemuan ini.
Alur cerita baru. Pertemuan ini bisa menjadi awal dari alur cerita baru yang melibatkan Sanji dan keluarganya. Kesimpulan. Kemungkinan Sanji bertemu kembali dengan keluarganya dari Germa 66 adalah sesuatu yang sangat dinantikan oleh para penggemar One Piece. Pertemuan ini akan menjadi momen yang emosional dan penuh ketegangan. Kita sebagai pembaca tentu sangat penasaran untuk melihat bagaimana Oda Sensei akan mengembangkan cerita ini. Menyimpan rahasia besar tentang sejarah dunia. Usia panjang raksasa. Raksasa di Elbaf memiliki usia yang jauh lebih panjang dibandingkan manusia biasa. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengingat atau mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh di masa lalu, termasuk masa Void Century. Koneksi dengan masa lalu, beberapa petunjuk dalam cerita One Piece mengindikasikan adanya hubungan antara Elbaf dan masa lalu yang misterius. Misalnya, keberadaan buku-buku kuno di Elbaf yang mungkin berisi pengetahuan tentang sejarah dunia. Pengetahuan tentang Joy Boy. Ada kemungkinan bahwa raksasa di Elbaf memiliki pengetahuan tentang Joy Boy, sosok legendaris yang diyakini terkait erat dengan One Piece. Road Poneglyph. Ada spekulasi bahwa salah satu Road Poneglyph tersembunyi di Elbaf. Jika benar, maka Elbaf akan menjadi kunci untuk mengungkap rahasia One Piece. Apa saja rahasia yang mungkin terungkap di Elbaf? Void Century. Masa Void Century adalah periode sejarah yang sengaja dihapus dari catatan sejarah. Elbaf mungkin menyimpan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi selama periode tersebut, termasuk alasan mengapa masa itu dihapus. Asal-usul ras raksasa. Bagaimana ras raksasa terbentuk? Apakah mereka adalah hasil dari eksperimen atau mutasi? Elbaf mungkin menyimpan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Koneksi dengan kerajaan kuno. Elbaf mungkin memiliki hubungan dengan kerajaan kuno yang pernah berkuasa di dunia One Piece. Kerajaan kuno ini diyakini memiliki teknologi dan kekuatan yang sangat maju. Senjata kuno. Ada kemungkinan bahwa Elbaf menyimpan senjata kuno yang sangat kuat. Senjata ini bisa menjadi ancaman besar jika jatuh ke tangan yang salah. Rahasia One Piece. Elbaf mungkin menyimpan petunjuk penting tentang lokasi One Piece atau tentang sifat sebenarnya dari harta karun tersebut. Dampak pengungkapan rahasia Elbaf. Perubahan besar dalam dunia One Piece. Pengungkapan rahasia Elbaf akan mengubah pemahaman kita tentang dunia One Piece. Banyak teori dan spekulasi yang selama ini berkembang akan terjawab. Konflik baru. Pengungkapan rahasia Elbaf juga bisa memicu konflik baru, baik antara kelompok bajak laut maupun antara pemerintah dunia dan kekuatan-kekuatan lain. Pendekatan akhir saga One Piece, Elbaf mungkin menjadi titik balik dalam cerita One Piece, membawa kita semakin dekat ke akhir saga. Kesimpulan. Elbaf memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu arc yang paling penting dalam cerita One Piece. Pengungkapan rahasia yang tersimpan di pulau ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh alur cerita. Kita sebagai pembaca tentu sangat antusias untuk melihat bagaimana Oda Sensei akan mengembangkan cerita di Elbaf dan rahasia apa saja yang akan terungkap. Gorosei, sebagai pemimpin tertinggi pemerintah dunia, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jalannya peristiwa di dunia One Piece. Mereka dikenal sangat misterius dan seringkali berada di balik layar. Mengapa Gorosei mungkin tertarik ke Elbaf? Road Poneglyph. Salah satu alasan utama Gorosei mungkin tertarik ke Elbaf adalah karena kemungkinan adanya Road Poneglyph di pulau tersebut. Road Poneglyph adalah kunci untuk menemukan One Piece, dan Gorosei pasti ingin mencegah siapapun, terutama Luffy, untuk menemukannya. Sejarah dunia. Elbaf menyimpan banyak rahasia tentang sejarah dunia, termasuk kemungkinan hubungannya dengan kerajaan kuno. Informasi ini sangat berharga bagi Gorosei untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Ancaman terhadap pemerintah dunia. Jika ada kekuatan lain yang mencoba memanfaatkan Elbaf atau informasi yang ada di sana untuk melawan pemerintah dunia, Gorosei pasti akan bertindak. Bagaimana keterlibatan Gorosei di Elbaf? Mengirim pasukan. Gorosei bisa saja mengirimkan pasukan angkatan laut yang sangat kuat untuk mengamankan Elbaf dan mencegah siapapun mengambil Road Poneglyph. Menggunakan agen rahasia, mereka mungkin juga menggunakan agen-agen rahasia seperti Chipper Paul untuk menyusup ke Elbaf dan mencari informasi. Menggunakan senjata kuno. Dalam situasi yang sangat mendesak, Gorosei mungkin akan menggunakan senjata kuno yang mereka miliki untuk menghancurkan Elbaf atau siapapun yang dianggap sebagai ancaman. Muncul secara langsung. Meskipun jarang terjadi, ada kemungkinan Gorosei akan muncul secara langsung di Elbaf untuk menyelesaikan masalah secara pribadi. Dampak keterlibatan Gorosei. Perang besar.
Keterlibatan Gorosei di Elbaf akan memicu perang besar yang melibatkan banyak pihak, termasuk Luffy, bajak laut topi jerami, pasukan revolusioner, dan mungkin juga Yonko lainnya. Pengungkapan rahasia, konflik di Elbaf kemungkinan akan mengungkap banyak rahasia tentang sejarah dunia One Piece dan tujuan sebenarnya dari Gorosei. Puncak cerita, keterlibatan Gorosei bisa menjadi pertanda bahwa cerita One Piece semakin mendekati puncaknya. Kesimpulan, kemunculan Gorosei di Elbaf akan menjadi momen yang sangat penting dalam cerita One Piece. Sebagai pemimpin tertinggi pemerintah dunia, mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Konflik di Elbaf akan menjadi ujian yang berat bagi Luffy dan teman-temannya, dan mungkin juga akan menjadi awal dari akhir perjalanan mereka. Gugup. Namun, seiring berjalannya cerita, Usopp telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia mulai lebih berani dan bertanggung jawab, terutama saat melindungi teman-temannya. Bukti keberanian Usopp, Water 7. Saat Water 7, Usopp menunjukkan keberaniannya dengan melawan Franky dan melindungi Going Merry. Meskipun tindakannya salah, namun semangat juangnya patut diacungi jempol. Thriller Bark, Usopp berhasil mengalahkan beberapa zombie dan bahkan melawan seorang Shichibukai, Gekko Moria. Dressrosa, Usopp berhasil menyelamatkan banyak orang dari permainan kematian yang diadakan oleh Doflamingo. Potensi pengembangan karakter Usopp, mengatasi ketakutannya, Usopp masih memiliki beberapa ketakutan yang harus ia hadapi. Dengan mengatasi ketakutan-ketakutan ini, ia akan menjadi seorang pejuang yang lebih kuat dan percaya diri. Meningkatkan kemampuan bertarung, Usopp terus mengembangkan kemampuan bertarungnya. Dengan senjata-senjata baru dan teknik-teknik yang lebih canggih, ia akan menjadi ancaman yang serius bagi musuh. Menjadi pemimpin, Usopp memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik. Ia pandai merancang strategi dan memotivasi teman-temannya. Bagaimana Usopp akan membuktikan keberaniannya di masa depan? Pertempuran besar, dalam pertempuran besar melawan musuh yang kuat, Usopp akan memiliki kesempatan untuk membuktikan keberaniannya. Ia mungkin akan menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari dirinya, namun ia akan tetap berjuang sampai akhir. Momen kritis, saat kelompok topi jerami berada dalam situasi yang sangat sulit, Usopp akan muncul sebagai pahlawan dan menyelamatkan mereka. Perkembangan karakter yang signifikan, Usopp akan mengalami perkembangan karakter yang sangat signifikan. Ia akan menjadi seorang pejuang yang tangguh, berani, dan dihormati oleh semua orang. Kesimpulan, Usopp adalah karakter yang sangat menarik untuk diikuti perkembangannya. Meskipun ia sering digambarkan sebagai karakter yang lucu dan konyol, namun ia juga memiliki sisi yang serius dan berani. Kita sebagai pembaca tentu sangat penasaran untuk melihat bagaimana Oda Sensei akan mengembangkan karakter Usopp di masa depan. Koneksi dengan Elbaf, ada banyak teori yang menghubungkan Shanks dengan Elbaf. Salah satunya adalah dugaan bahwa Shanks memiliki hubungan khusus dengan raksasa-raksasa di Elbaf, mungkin sebagai pelindung atau bahkan sebagai salah satu dari mereka. Road Poneglyph, Shanks memiliki satu buah Road Poneglyph. Jika ada Road Poneglyph lain di Elbaf, maka Shanks pasti akan tertarik untuk mendapatkannya atau setidaknya melindungi informasi tentangnya. Konflik yang membesar, dengan konflik yang semakin memanas di dunia One Piece, kehadiran Shanks sebagai seorang Yonko pasti akan sangat berpengaruh. Nasib Luffy, Shanks memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Luffy. Ia mungkin akan muncul di Elbaf untuk melindungi Luffy atau untuk memberikan nasihat penting. Apa saja peran yang mungkin dimainkan Shanks di Elbaf? Penyelamat, Shanks mungkin akan muncul sebagai penyelamat ketika Luffy dan kru topi jerami dalam kesulitan. Mediator, Shanks bisa menjadi mediator dalam konflik yang terjadi di Elbaf, mencoba untuk mencari solusi damai. Musuh, dalam beberapa teori, Shanks mungkin akan menjadi musuh bagi Luffy, setidaknya untuk sementara waktu, untuk menguji kekuatan Luffy atau untuk alasan lain yang belum terungkap. Pengungkap rahasia, Shanks mungkin memiliki informasi penting tentang sejarah dunia atau tentang Joy Boy yang dapat membantu Luffy dalam perjalanannya. Dampak kemunculan Shanks di Elbaf. Perubahan drastis, kemunculan Shanks di Elbaf pasti akan membawa perubahan drastis dalam cerita. Ia bisa menjadi faktor penentu dalam perang besar yang terjadi di pulau tersebut. Pengungkapan masa lalu, kita mungkin akan mengetahui lebih banyak tentang masa lalu Shanks dan hubungannya dengan karakter-karakter lain. Pengembangan karakter Luffy, interaksi antara Luffy dan Shanks akan menjadi momen penting bagi perkembangan karakter Luffy. Kesimpulan, kemungkinan Shanks akan memainkan peran yang sangat penting di Elbaf. Kehadirannya akan membuat cerita semakin menarik dan kompleks.
Kita sebagai pembaca tentu sangat antusias untuk melihat bagaimana Oda Sensei akan mengembangkan karakter Shanks dan bagaimana ia akan terlibat dalam konflik di Elbaf. Mengapa Elbaf diprediksi menyimpan rahasia tentang Jaiba? Koneksi dengan raksasa, Elbaf adalah pulau raksasa, dan Jaiba sendiri sering dikaitkan dengan sosok yang memiliki kekuatan luar biasa. Kemungkinan ada hubungan langsung antara Jaiba dan ras raksasa di Elbaf. Poneglyph, Elbaf mungkin menyimpan Road Poneglyph yang berisi informasi penting tentang Jaiba, seperti identitasnya, kekuatannya, dan tujuannya. Legenda dan mitos, Elbaf dipenuhi dengan legenda dan mitos kuno. Beberapa legenda ini mungkin berkaitan langsung dengan Jaiba dan perannya dalam sejarah dunia. Kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang dimiliki Luffy, yang diakini merupakan bentuk lain dari kekuatan Nika, memiliki kaitan kuat dengan mitos-mitos kuno di Elbaf. Apa saja yang mungkin terungkap di Elbaf? Identitas Jaiba. Siapa sebenarnya Jaiba? Apakah dia manusia biasa, seorang dewa, atau makhluk mitos lainnya? Tujuan Jaiba. Apa tujuan Jaiba datang ke dunia ini? Apa yang ingin ia capai? Kekuatan Jaiba. Seberapa besar kekuatan Jaiba sebenarnya? Apa saja kemampuan yang dimilikinya? Hubungan Jaiba dengan pemerintah dunia. Apakah Jaiba pernah berkonflik dengan pemerintah dunia? Apa alasannya? Koneksi Jaiba dengan Ancient Weapons. Apakah Jaiba memiliki hubungan dengan 3 Ancient Weapons, Poseidon, Pluton, dan Uranus? Bagaimana Elbaf bisa mengungkap rahasia ini? Peninggalan kuno. Mungkin ada peninggalan kuno di Elbaf yang berisi informasi tentang Jaiba, seperti catatan sejarah, peta harta karun, atau artefak misterius. Raksasa tua. Beberapa raksasa tua di Elbaf mungkin masih ingat cerita tentang Jaiba dan dapat berbagi pengetahuan mereka. Road Poneglyph yang ada di Elbaf mungkin berisi petunjuk langsung tentang keberadaan Jaiba dan tujuannya. Luffy dan kekuatan Nika. Luffy, sebagai pengguna kekuatan Nika, mungkin akan mengalami awakening yang lebih dalam dan mendapatkan akses ke pengetahuan tentang Jaiba. Implikasi bagi cerita One Piece. Perubahan besar. Pengungkapan rahasia Jaiba akan membawa perubahan besar dalam dunia One Piece, mengubah pemahaman kita tentang sejarah dan masa depan dunia. Konflik baru. Pengungkapan rahasia ini mungkin akan memicu konflik baru antara berbagai kekuatan, terutama dengan pemerintah dunia yang berusaha menyembunyikan kebenaran. Tujuan akhir Luffy. Pengungkapan identitas Jaiba mungkin akan mengungkap tujuan akhir Luffy dan menghubungkannya dengan nasib dunia. Kesimpulan. Elbaf memiliki potensi besar untuk menjadi titik balik dalam cerita One Piece. Pengungkapan rahasia Jaiba di pulau ini tidak hanya akan menjawab banyak pertanyaan yang telah lama membayangi penggemar, tetapi juga akan membuka jalan bagi petualangan baru yang lebih menegangkan. Mengapa Elbaf menjadi tempat yang ideal untuk memperkenalkan karakter baru? Dunia yang belum terjamah. Elbaf merupakan pulau raksasa yang masih menyimpan banyak misteri dan belum banyak terjamah oleh dunia luar. Ini memberikan ruang yang luas bagi Oda untuk memperkenalkan karakter-karakter baru dengan latar belakang dan kemampuan yang unik. Potensi kekuatan baru. Dengan keberadaan raksasa dan kemungkinan adanya buah iblis langka, Elbaf bisa menjadi sumber kekuatan baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Konflik yang membutuhkan karakter baru, perang besar yang diperkirakan terjadi di Elbaf akan membutuhkan kehadiran karakter-karakter baru yang kuat untuk menyeimbangkan kekuatan di kedua belah pihak. Jenis-jenis karakter baru yang mungkin muncul, keturunan raksasa dengan kekuatan khusus. Selain kekuatan fisik yang luar biasa, keturunan raksasa di Elbaf mungkin memiliki kemampuan khusus yang terkait dengan ukuran tubuh mereka atau dengan elemen alam tertentu. Pengguna buah iblis langka, Elbaf bisa menjadi tempat di mana buah iblis dengan kemampuan yang sangat langka dan unik ditemukan. Misalnya, buah iblis yang dapat mengendalikan cuaca ekstrim atau mengubah ukuran tubuh. Karakter misterius dari masa lalu. Mungkin ada karakter misterius yang telah lama menghilang dan muncul kembali di Elbaf, membawa rahasia penting tentang masa lalu dunia One Piece. Karakter yang terhubung dengan Jaiba. Karakter baru ini mungkin memiliki hubungan dengan Jaiba atau dengan kekuatan kuno yang terkait dengannya. Contoh karakter baru yang potensial, seorang raksasa muda yang memiliki ambisi untuk menjadi raja bajak laut. Karakter ini bisa menjadi rival bagi Luffy dan mendorongnya untuk menjadi lebih kuat. Seorang ilmuwan raksasa yang telah mengembangkan teknologi canggih. Karakter ini bisa menjadi sekutu atau musuh Luffy, tergantung pada tujuannya. Seorang pengguna buah iblis yang dapat mengendalikan logam, karakter ini bisa menjadi ancaman serius bagi Luffy dan kru topi Jerami.
Seorang penjaga kuno Elbaf yang mengetahui rahasia besar tentang pulau tersebut, karakter ini bisa menjadi pemandu bagi Luffy dan kru topi jerami dalam mencari Road Poneglyph. Dampak munculnya karakter baru terhadap cerita, dinamika cerita yang lebih kompleks. Karakter-karakter baru ini akan menambah kedalaman dan kompleksitas cerita One Piece. Konflik yang lebih menarik, interaksi antara karakter-karakter baru dan karakter yang sudah ada akan menciptakan konflik-konflik yang menarik dan tidak terduga. Perkembangan karakter utama, karakter-karakter baru ini bisa menjadi katalisator bagi perkembangan karakter utama, seperti Luffy dan Zoro. Kesimpulan, Elbaf memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkenalkan karakter-karakter baru yang akan memberikan warna baru pada cerita One Piece. Kita sebagai pembaca tentu sangat antusias untuk melihat siapa saja karakter-karakter baru yang akan muncul dan peran apa yang akan mereka mainkan dalam kisah ini. Pertempuran penentuan nasib seorang pendekar pedang. Ide mengenai pertarungan antara Zoro dan Mihawk di Elbaf adalah sebuah spekulasi yang sangat menarik bagi para penggemar One Piece. Elbaf, dengan misteri dan kekuatan yang terkandung di dalamnya, menjadi latar yang sempurna untuk pertarungan epik antara murid dan gurunya. Mari kita bedah lebih dalam kemungkinan ini. Mengapa Elbaf? Pentingnya Elbaf. Elbaf adalah pulau raksasa dengan sejarah yang panjang. Pulau ini menyimpan banyak rahasia dan kekuatan kuno yang bisa menjadi pemicu pertarungan sengit. Pertumbuhan kekuatan Zoro, Elbaf bisa menjadi tempat di mana Zoro benar-benar menunjukkan hasil dari pelatihan kerasnya. Dengan atmosfer pulau yang unik, Zoro mungkin akan mencapai batas kemampuannya. Koneksi dengan masa lalu, Mihawk memiliki hubungan yang cukup dekat dengan masa lalu. Elbaf, dengan sejarahnya yang panjang, mungkin menyimpan kunci untuk memahami masa lalu Mihawk dan alasan di balik kekuatannya. Apa yang akan terjadi dalam pertarungan ini? Pertarungan yang seimbang. Jika pertarungan ini terjadi, kita bisa mengharapkan pertarungan yang sangat seimbang. Zoro yang kini jauh lebih kuat pasti akan memberikan perlawanan sengit kepada Mihawk. Pengungkapan teknik baru. Baik Zoro maupun Mihawk kemungkinan akan memperlihatkan teknik pedang baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Pertarungan emosional. Selain menjadi pertarungan fisik, pertarungan ini juga akan menjadi pertarungan emosional bagi Zoro. Dia akan berusaha membuktikan kepada Mihawk bahwa dia telah tumbuh menjadi pendekar pedang yang sejati. Pengaruh terhadap masa depan Zoro. Hasil dari pertarungan ini akan sangat mempengaruhi masa depan Zoro. Kemenangan akan membuatnya semakin dekat dengan tujuannya menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, sementara kekalahan akan menjadi pelajaran berharga baginya. Apa yang bisa kita harapkan dari pertarungan ini? Pertumbuhan karakter Zoro. Kita akan melihat bagaimana Zoro berkembang sebagai seorang pendekar pedang. Pengungkapan rahasia. Pertarungan ini mungkin akan mengungkap rahasia tentang masa lalu Mihawk atau kekuatan pedang hitam Yoru. Momen epik. Pertarungan antara Zoro dan Mihawk pasti akan menjadi salah satu momen paling epik dalam cerita One Piece. Kesimpulan, ide mengenai pertarungan Zoro dan Mihawk di Elbaf adalah sebuah kemungkinan yang sangat menarik. Pertarungan ini akan menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar One Piece. Kita hanya bisa menunggu dan melihat apakah Oda Sensei akan mewujudkan pertarungan ini dalam ceritanya. Vegapunk, sebagai ilmuwan jenius dengan segudang penemuan, memiliki potensi besar untuk mengubah jalannya perang di Elbaf. Berikut beberapa kemungkinan peran Vegapunk dan penemuannya. Senjata baru. Vegapunk telah menciptakan berbagai macam senjata, mulai dari pacifista hingga senjata yang memanfaatkan kekuatan buah iblis buatan. Dalam konflik di Elbaf, ia mungkin akan menciptakan senjata baru yang lebih canggih dan mematikan untuk mendukung pihak yang ia bela. Teknologi peningkat kemampuan. Vegapunk bisa menciptakan teknologi yang dapat meningkatkan kemampuan fisik atau mental para petarung. Misalnya, sebuah baju besi yang dapat meningkatkan kekuatan atau obat-obatan yang dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Analisis situasi. Dengan kecerdasannya, Vegapunk dapat menganalisis situasi pertempuran dan memberikan strategi yang tepat. Ia juga bisa meramalkan tindakan musuh dan membuat persiapan yang matang. Manipulasi buah iblis. Sebagai seorang ilmuwan yang menguasai pengetahuan tentang buah iblis, Vegapunk mungkin bisa menciptakan senjata yang dapat mengendalikan atau bahkan menonaktifkan kekuatan buah iblis. Pengembangan pacifista. Pacifista adalah robot humanoid yang diciptakan oleh Vegapunk dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Ia mungkin akan mengembangkan generasi baru pacifista yang lebih kuat dan lebih cerdas untuk menghadapi ancaman di Elbaf. Dampak penemuan Vegapunk terhadap perang di Elbaf. Perubahan drastis dalam pertempuran. Penemuan-penemuan Vegapunk bisa mengubah cara pertempuran dilakukan. Senjata-senjata baru dan teknologi canggih dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pihak yang memilikinya.
Eskalasi konflik. Konflik di Elbaf bisa menjadi semakin kompleks dan berbahaya dengan adanya teknologi-teknologi canggih ciptaan Vegapunk. Pertanyaan etis, penggunaan teknologi yang sangat canggih dalam perang akan menimbulkan pertanyaan etis. Apakah penggunaan teknologi semacam itu dapat dibenarkan? Kemungkinan skenario. Vegapunk memilih sisi. Vegapunk mungkin akan memilih untuk mendukung salah satu pihak dalam konflik di Elbaf. Keputusan ini akan sangat mempengaruhi jalannya perang. Penemuan Vegapunk dicuri. Penemuan-penemuan Vegapunk bisa menjadi target pencurian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini bisa memicu konflik baru. Vegapunk menjadi target. Vegapunk sendiri bisa menjadi target serangan karena pengetahuan dan kemampuannya yang sangat berharga. Kesimpulan. Vegapunk adalah sosok yang sangat penting dalam dunia One Piece. Penemuan-penemuannya memiliki potensi untuk mengubah keseimbangan kekuatan dan mempengaruhi jalannya cerita. Kita sebagai pembaca tentu sangat penasaran untuk melihat bagaimana peran Vegapunk dalam konflik di Elbaf. Pentingnya Elbaf. Elbaf adalah pulau raksasa yang menyimpan banyak rahasia dan kekuatan. Keberadaannya menarik perhatian berbagai pihak, baik itu pemerintah dunia, Yonko, maupun kelompok revolusioner. Road Poneglyph. Kemungkinan besar terdapat Road Poneglyph di Elbaf, menjadikannya target utama bagi mereka yang ingin menemukan One Piece. Konflik yang menumpuk, tensi antara berbagai kekuatan di dunia One Piece semakin meningkat, dan Elbaf bisa menjadi titik puncak dari semua konflik tersebut. Potensi kekuatan Elbaf. Raksasa-raksasa Elbaf memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan bisa menjadi kekuatan yang signifikan dalam perang besar. Siapa saja yang akan terlibat? Luffy dan kru topi jerami. Sebagai protagonis, Luffy dan kru topi jerami tentu akan menjadi pusat perhatian dalam perang ini. Mereka akan berusaha melindungi teman-teman mereka di Elbaf dan mencari Road Poneglyph. Pemerintah dunia akan berusaha menghentikan Luffy dan kru topi jerami serta merebut Road Poneglyph untuk menjaga status quo. Yonko lainnya, seperti Shanks, Blackbeard, atau Big Mom, mungkin akan ikut campur dalam perang ini, baik sebagai sekutu atau musuh Luffy. Pasukan revolusioner pimpinan Dragon bisa saja terlibat dalam perang di Elbaf, terutama jika mereka mengetahui keberadaan Road Poneglyph dan melihat peluang untuk menggulingkan pemerintah dunia. Raksasa Elbaf akan terpecah menjadi beberapa faksi. Ada yang mendukung Luffy, ada yang mendukung pemerintah dunia, dan ada yang ingin menjaga netralitas. Apa yang akan terjadi dalam perang besar di Elbaf? Pertempuran epik. Kita bisa mengharapkan pertempuran yang sangat sengit antara berbagai pihak dengan kekuatan yang luar biasa. Pengungkapan rahasia. Perang ini mungkin akan mengungkap banyak rahasia besar tentang dunia One Piece, seperti sejarah Void Century, kekuatan sebenarnya dari buah iblis, atau identitas karakter-karakter misterius. Pertumbuhan karakter. Perang ini akan menjadi kesempatan bagi karakter-karakter utama untuk menunjukkan perkembangan kekuatan dan kepribadian mereka. Korban dan pengorbanan. Perang selalu menimbulkan korban, dan beberapa karakter favorit kita mungkin akan mengalami nasib yang tragis. Apa dampak perang besar di Elbaf bagi cerita One Piece? Perubahan drastis. Perang besar di Elbaf kemungkinan akan mengubah peta kekuatan di dunia One Piece secara signifikan. Langkah menuju akhir cerita, perang ini bisa menjadi titik balik yang membawa cerita One Piece semakin dekat ke ending. Pengungkapan tujuan utama. Perang ini mungkin akan mengungkap tujuan utama Luffy dan kru topi jerami, serta rencana sebenarnya dari pemerintah dunia. Kesimpulan. Perang besar di Elbaf adalah salah satu peristiwa yang paling dinantikan oleh para penggemar One Piece. Perang ini akan menjadi ujian yang sangat berat bagi Luffy dan kru topi jerami, serta akan menentukan nasib dunia One Piece. Di Elbaf? Tujuan bersama, baik pasukan revolusioner maupun Luffy memiliki tujuan yang sama, yaitu menggulingkan pemerintah dunia. Elbaf, dengan segala rahasianya, bisa menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Road Poneglyph. Pasukan revolusioner juga mencari Road Poneglyph untuk mengetahui sejarah sebenarnya dari dunia One Piece. Elbaf, dengan kemungkinan menyimpan Road Poneglyph, menjadi target yang menarik. Konflik dengan pemerintah dunia. Jika pemerintah dunia terlibat dalam konflik di Elbaf, maka pasukan revolusioner pasti akan ikut campur untuk melawan mereka. Sabo sebagai figur penting. Koneksi dengan Luffy. Sebagai kakak angkat Luffy, Sabo memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Ia pasti akan berusaha membantu Luffy jika diperlukan. Keterampilan tempur. Sabo adalah seorang pejuang yang sangat kuat.
Kehadirannya akan menjadi kekuatan tambahan yang sangat berarti bagi Luffy dan kru topi jerami. Rencana besar. Sabo mungkin memiliki rencana besar untuk menggulingkan pemerintah dunia, dan Elbaf bisa menjadi bagian dari rencana tersebut. Kemungkinan peran Sabo dan pasukan revolusioner. Sekutu Luffy, pasukan revolusioner bisa menjadi sekutu bagi Luffy dan kru topi jerami dalam perang di Elbaf. Mereka bisa bekerja sama untuk mengalahkan musuh bersama, seperti pemerintah dunia atau Yonko lainnya. Musuh Luffy, dalam beberapa skenario, pasukan revolusioner bisa menjadi musuh bagi Luffy. Mungkin ada perbedaan pendapat mengenai cara mencapai tujuan menggulingkan pemerintah dunia, atau mungkin ada rahasia yang disembunyikan oleh pasukan revolusioner. Netral, pasukan revolusioner bisa memilih untuk tetap netral dalam konflik di Elbaf, terutama jika mereka memiliki misi yang lebih penting untuk dilakukan. Dampak keterlibatan pasukan revolusioner. Perang yang lebih besar. Keterlibatan pasukan revolusioner akan membuat perang di Elbaf menjadi lebih besar dan lebih kompleks. Pengungkapan rahasia, pasukan revolusioner mungkin memiliki informasi penting tentang sejarah dunia atau tentang pemerintah dunia yang dapat mengubah jalannya cerita. Perkembangan karakter Sabo, perang di Elbaf akan menjadi kesempatan bagi Sabo untuk menunjukkan pertumbuhannya sebagai seorang pemimpin dan pejuang. Kesimpulan. Keterlibatan pasukan revolusioner, khususnya Sabo, dalam perang di Elbaf akan menjadi salah satu faktor yang paling menentukan dalam cerita One Piece. Kita sebagai pembaca tentu sangat penasaran untuk melihat bagaimana Oda Sensei akan mengembangkan karakter Sabo dan bagaimana pasukan revolusioner akan berperan dalam konflik ini. Dan, Elbaf mungkin menyimpan rahasia atau harta karun lain yang bisa meningkatkan kekuatan Kurohige dan kru bajak lautnya. Menghilangkan saingan, Kurohige kemungkinan melihat Luffy sebagai saingan terbesarnya dalam perebutan gelar Raja Bajak Laut. Dengan mengalahkan Luffy di Elbaf, ia bisa menghilangkan salah satu ancaman terbesarnya. Apa yang akan terjadi jika Kurohige dan Luffy berhadapan? Pertempuran sengit. Pertempuran antara Luffy dan Kurohige dipastikan akan menjadi salah satu pertarungan paling epik dalam sejarah One Piece. Keduanya memiliki kekuatan yang sangat besar dan akan saling sikut untuk meraih kemenangan. Pertarungan Buah Iblis. Pertempuran antara Gomu Gomu no Mi milik Luffy dan Yami Yami no Mi milik Kurohige akan sangat menarik untuk disaksikan. Keduanya memiliki kemampuan yang sangat berbeda dan akan saling melengkapi dalam pertarungan. Pengaruh terhadap dunia One Piece, hasil dari pertempuran ini akan sangat mempengaruhi keseimbangan kekuatan di dunia One Piece. Pemenang dari pertempuran ini akan semakin dekat untuk mewujudkan ambisinya menjadi Raja Bajak Laut. Implikasi bagi cerita One Piece. Peningkatan taruhan, konfrontasi antara Luffy dan Kurohige akan meningkatkan taruhan dalam cerita One Piece. Nasib dunia akan tergantung pada hasil dari pertempuran ini. Perkembangan karakter, pertempuran ini akan menjadi kesempatan bagi Luffy untuk menunjukkan seberapa jauh ia telah berkembang sebagai seorang bajak laut. Pengungkapan rahasia, pertempuran ini mungkin akan mengungkap rahasia-rahasia baru tentang kekuatan buah iblis, sejarah dunia, atau identitas karakter-karakter misterius. Kesimpulan. Konfrontasi antara Luffy dan Kurohige di Elbaf adalah salah satu kemungkinan yang sangat menarik. Pertempuran ini akan menjadi momen yang menentukan bagi masa depan dunia One Piece. Kita sebagai pembaca tentu sangat antusias untuk melihat bagaimana Oda Sensei akan mengembangkan cerita ini. Pertemuan Haru Biru, Brook dan Labon. Kemungkinan pertemuan kembali antara Brook dan Labon adalah salah satu momen yang paling dinantikan oleh para penggemar One Piece. Ikatan emosional yang kuat antara keduanya telah terjalin sejak lama, dan pertemuan mereka kembali setelah sekian lama akan menjadi momen yang sangat mengharukan. Mengapa pertemuan ini akan terjadi? Janji yang belum terpenuhi. Brook pernah berjanji kepada Labon bahwa ia akan kembali setelah menjelajahi Grand Line. Pertemuan kembali ini akan menjadi penanda tercapainya janji tersebut. Perkembangan cerita, pertemuan ini bisa menjadi titik balik dalam perjalanan kelompok topi jerami. Mungkin saja, Labon akan memberikan petunjuk penting tentang One Piece atau sejarah dunia. Pertumbuhan karakter Brook, pertemuan dengan Labon akan memberikan kesempatan bagi Brook untuk merenungkan perjalanan hidupnya dan semakin menghargai persahabatan. Apa yang akan terjadi saat mereka bertemu? Momen haru biru, Brook akan memainkan lagu Binges Sake untuk Labon. Lagu ini akan membawa mereka kembali ke masa lalu dan mengingatkan mereka pada kenangan indah bersama bajak laut Rumbar. Berbagi cerita, Brook akan menceritakan semua petualangannya bersama Luffy dan kru topi jerami kepada Labon. Labon pasti akan sangat senang mendengar cerita tentang teman-teman barunya. Momen emosional,
Pertemuan ini akan menjadi momen yang sangat emosional bagi keduanya. Mereka akan saling berbagi rasa rindu dan kebahagiaan. Dampak pertemuan terhadap cerita. Motivasi baru. Pertemuan dengan Labuan akan memberikan motivasi baru bagi Brook untuk terus bertualang bersama Luffy. Petunjuk baru. Mungkin saja, Labuan mengetahui informasi penting tentang sejarah dunia atau lokasi One Piece. Pertumbuhan emosional. Pertemuan ini akan membantu Brook untuk melepaskan masa lalunya dan fokus pada masa depannya. Kesimpulan. Pertemuan kembali antara Brook dan Labuan adalah salah satu momen yang paling dinantikan dalam cerita One Piece. Momen ini akan menjadi pengingat akan pentingnya persahabatan dan janji. Kita sebagai pembaca tentu sangat penasaran untuk melihat bagaimana Oda Sensei akan menggambarkan pertemuan haru biru antara kedua sahabat ini. Gear 5, Puncak Kekuatan Luffy. Gear 5 merupakan bentuk terkuat dari Luffy yang telah kita lihat sejauh ini. Dengan membangkitkan kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi secara penuh, Luffy mendapatkan kemampuan-kemampuan yang jauh melampaui batas manusia biasa. Beberapa hal menarik yang bisa kita bahas terkait Gear 5, penguasaan kekuatan yang sempurna. Dalam Gear 5, Luffy seolah-olah menjadi dewa karet yang dapat mengubah bentuk tubuhnya sesuka hati. Ia dapat membentangkan tubuhnya menjadi ukuran raksasa, membuat bola karet yang sangat besar, atau bahkan mengubah lingkungan sekitarnya menjadi karet. Kreativitas tanpa batas. Salah satu hal yang paling menonjol dari Gear 5 adalah kreativitas Luffy dalam menggunakan kekuatannya. Ia tidak hanya sekadar menyerang, tetapi juga dapat menciptakan serangan-serangan yang unik dan tidak terduga. Koneksi dengan dunia. Ada indikasi bahwa Gear 5 memiliki koneksi yang sangat dalam dengan dunia One Piece. Beberapa teori menyebutkan bahwa Gear 5 adalah manifestasi dari kekuatan Jaiba, sosok legendaris yang diyakini akan membawa kebebasan bagi seluruh dunia. Kemungkinan penggunaan Gear 5 di masa depan. Melawan musuh yang lebih kuat. Seiring berjalannya cerita, Luffy pasti akan menghadapi musuh-musuh yang semakin kuat. Gear 5 akan menjadi senjata pamungkasnya untuk mengalahkan musuh-musuh tersebut. Mengungkap rahasia dunia. Gear 5 mungkin juga akan membantu Luffy untuk mengungkap rahasia-rahasia dunia One Piece, seperti keberadaan Road Poneglyph atau asal-usul ras raksasa. Mencapai mimpi menjadi Raja Bajak Laut. Dengan kekuatan Gear 5, Luffy akan semakin dekat untuk mewujudkan mimpinya menjadi Raja Bajak Laut. Risiko penggunaan Gear 5. Beban fisik. Menggunakan Gear 5 tentu membutuhkan energi yang sangat besar. Luffy mungkin akan mengalami kelelahan yang ekstrim setelah menggunakan bentuk ini dalam waktu yang lama. Dampak pada tubuh. Penggunaan kekuatan Gear 5 yang berlebihan bisa saja berdampak buruk pada tubuh Luffy. Ditargetkan oleh musuh, kekuatan Gear 5 akan membuat Luffy menjadi target utama bagi musuh-musuhnya. Mereka akan berusaha untuk menemukan cara untuk mengalahkan Luffy atau bahkan membunuhnya. Kesimpulan. Gear 5 adalah bentuk yang sangat kuat dan menarik dari Luffy. Kehadiran Gear 5 telah membuka banyak kemungkinan baru dalam cerita One Piece. Kita sebagai pembaca tentu sangat penasaran untuk melihat bagaimana Oda Sensei akan. Tentu, mari kita bahas lebih dalam tentang potensi Nami dalam memanfaatkan kemampuan pengendalian cuacanya untuk membantu Luffy dan kru topi jerami dalam pertempuran. Nami, senjata rahasia di tengah badai. Sebagai navigator sekaligus ahli cuaca, Nami memiliki kemampuan yang unik untuk memanipulasi cuaca. Dalam pertempuran, kemampuan ini bisa menjadi senjata yang sangat efektif. Berikut beberapa cara Nami bisa memanfaatkan kemampuannya. Membuat badai lokal. Nami bisa menciptakan badai kecil untuk mengganggu musuh, membuat mereka sulit bergerak dan menyerang. Angin kencang dan hujan deras bisa menjadi penghalang yang efektif, terutama melawan musuh yang mengandalkan kecepatan atau jarak jauh. Membekukan lawan. Dengan mengendalikan suhu, Nami bisa membekukan air di sekitar musuh, membuatnya sulit bergerak dan menyerang. Teknik ini sangat efektif melawan musuh yang memiliki tubuh yang sebagian besar terdiri dari air, seperti manusia ikan. Menciptakan petir. Petir yang dihasilkan oleh Nami bisa menjadi serangan yang sangat kuat dan cepat. Selain itu, petir juga bisa digunakan untuk melumpuhkan sistem elektronik musuh. Mengendalikan angin. Dengan mengendalikan arah dan kecepatan angin, Nami bisa membantu teman-temannya dalam pertempuran. Misalnya, ia bisa menciptakan angin kencang untuk mendorong serangan Luffy atau menghambat pergerakan musuh. Peningkatan kemampuan Klimatak. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Nami dan Klimataknya terus berkembang. Kita bisa berharap melihat teknik-teknik baru yang lebih canggih dan merusak. Beberapa kemungkinan peningkatan kemampuan Nami antara lain, mengendalikan cuaca dalam skala besar. Nami mungkin bisa mengendalikan cuaca dalam skala yang lebih besar, seperti menciptakan tornado atau badai yang sangat kuat.
Menggabungkan cuaca dengan elemen lain, Nami bisa menggabungkan kemampuannya dengan elemen lain, seperti api atau es, untuk menciptakan serangan yang lebih variatif. Memahami cuaca ekstrim, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang cuaca, Nami bisa memprediksi dan memanfaatkan fenomena alam ekstrim, seperti badai petir atau tsunami. Peran penting dalam pertempuran. Kemampuan Nami untuk mengendalikan cuaca membuatnya menjadi aset yang sangat berharga bagi kelompok topi jerami. Ia tidak hanya bisa memberikan dukungan dari belakang, tetapi juga bisa menjadi penyerang yang sangat efektif. Dalam pertempuran melawan musuh yang kuat, kemampuan Nami bisa menjadi faktor penentu kemenangan. Kesimpulan. Nami adalah salah satu karakter yang paling berkembang dalam serial One Piece. Kemampuannya untuk mengendalikan cuaca terus berkembang dan menjadikannya salah satu anggota kru yang paling serbaguna. Kita bisa berharap melihat Nami memainkan peran yang semakin besar dalam pertempuran-pertempuran besar di masa depan.